Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Pujian penyembahan kami boleh menyukakan hati-Mu. Pakai akan hamba-hamba-Mu yang sudah dengan segenap hati memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekarang kami akan duduk diam mendengar suara-Mu. Oh Roh Kudus yang mulia, tolonglah agar kami mengerti isi hati-Mu. Kami akan dilepaskan dan dibebaskan, dan kami boleh mengalami kehidupan di dalam kemuliaan Tuhan. Darah Tuhan Yesus Kristus memeteraikan firman-Nya, melepaskan dan membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengasihi Engkau. Kami rindu firman-Mu. Kami rindu suara-Mu mengisi hidup kami, menjadi bekal bagi kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Setelah minggu yang lalu kita ibadah secara online, pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saya masih menyampaikan khotbah hidup dalam kemuliaan Tuhan. Tahun 2023 akan menjadi tahun bagi kita semuanya. Kita mengalami kemuliaan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu pagi ini kita membuka di dalam kitab Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 12 sampai 18. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-33 ayat 12 sampai ayat 18 yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ayat 18 kita baca bersama 2-3. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Saya ulangi ayat 18. Bapak Ibu simak baik-baik di Alkitab, simak baik-baik di layar LCD.
Tetapi jawab Musa kepada Tuhan, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Saudara, kalau kita baca mulai ayat 12 sampai 17, Tuhan sudah meyakinkan Musa akan penyertaannya, akan pertolongannya, akan bimbingannya, akan kuasanya. Tetapi sekali lagi Musa berkata kepada Tuhan dengan sebuah seruan dan jeritan, kiranya ditunjukkan kepadaku kemuliaan-Mu. Dalam kalimat ini, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Saudara, ini sesungguhnya adalah jeritan para tokoh di sepanjang Alkitab. Leluhur Israel selalu berteriak kepada Tuhan, tunjukkan kemuliaan-Mu. Agama-agama yang ada di dunia ini sudah bosan dengan segala hal yang bersifat teoritis. Mereka semua mencari, mereka semua rindu mendapatkan, tunjukkan Tuhan kemuliaan-Mu. Tuhan menyertai, Tuhan membimbing, Tuhan menolong, Tuhan melindungi. Seolah-olah itu hanya doktrin, hanya dogma, hanya ajaran agama, hanya hal-hal yang teoritis. Sekarang Musa mewakili seluruh umat manusia di muka bumi ini. Di sepanjang sejarah hidup manusia, kita selalu bertanya dan mencari, Tuhan, tunjukkan kemuliaan-Mu agar aku berjalan di dalam kuasa-Mu, berjalan di dalam penyertaan-Mu dengan sempurna. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu hari-hari ini juga merindukan mengalami hidup di dalam kemuliaan Allah. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu dan Saudara memiliki kerinduan dalam hidupmu ada sebuah terobosan ilahi yang harus terjadi dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan orang tua dengan anak, dalam hubungan pimpinan dengan bawahan, dan sebagainya. Sekali lagi, di sepanjang khotbah dari awal tahun sampai hari ini, saya berbicara tentang tema hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah seluruh kepenuhan kehidupan kealahan yang harus menjadi nyata dalam hidup Bapak Ibu dan hidup saya. Berbicara tentang kemuliaan Tuhan itu berbicara karakter Tuhan, sifat Tuhan, gaya hidup Tuhan yang ada dalam hidup kita. Saudara, kalau bicara tentang sorga itu lokasi, itu tempat. Tapi kalau kerajaan Allah itu sistem pemerintahan. Dan biarlah itu nyata dalam hidup kita, hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Saudara, ini adalah kerinduan yang hari-hari ini ada di belahan dunia ini. Sebab penderitaan hidup, duka cita hidup membuat orang sudah sampai pada titik jenuh, di mana agama hanya membawa mereka, menghibur mereka, tapi mereka nggak pernah sampai kepada perjumpaan pribadi yang bisa nyata untuk dipraktekkan setiap hari dengan segala kenyataan hidup yang terjadi di muka bumi ini. Tapi saudara dan saya, pagi ini kita akan belajar, kita bisa menikmati kemuliaan Allah. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 sampai 14, seorang tokoh yang lain yaitu Elisa. Mari Bapak Ibu kita buka kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua. Ini juga mewakili jeritan bangsa-bangsa, jeritan umat
yang mengaku dirinya beragama. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 sampai 14. Saya akan membacakan 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 sampai 14. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat 14 kita baca bersama. 2, 3. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Elisa tidak mencari Elia lagi, tetapi dikatakan yang dicari adalah Allah. Kenapa? Elia sudah hidup dalam kemuliaan Allah. Elia sudah terangkat ke sorga. Maka sekarang yang penting bukan mencari Elia, tetapi mencari Allah yang memberikan dan mengimpartasikan, memanifestasikan kemuliaannya atas hidup Elia. Dan Elisa dalam ayat 14 dengan berseru dia berkata, di manakah Yehova Allah Elia? Di manakah Yahweh Allah Elia? Di manakah Tuhan Allah Elia? Bukankah hari-hari ini Bapak Ibu kita sering dengar, kalau memang Tuhan yang kau sembah itu hidup, kenapa hidupmu masih tetap sama? Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Bahkan sepanjang kurun hidupmu tidak ada perubahan yang terjadi. Itukah bukti Allah yang kau sembah hidup? Tidak bisa merestorasi, tidak bisa mengubah, dan tidak bisa membuat engkau hidup sesuai firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka sebentar Mazmur 11 ayat 4. Ketika Elisa mempertanyakan Allah dan mencari Allah, menjerit bahwa dia berkata yang dibutuhkan bukanlah Elia dan kemuliaan yang dimiliki Elia, tetapi bagaimana dia pribadi dengan Tuhan. Dan bagaimana saudara pribadi dengan Tuhan. Bukan bagaimana pendeta saudara, bagaimana pekerja gereja, tetapi saudara dengan Tuhan. Mazmur 11 ayat 4. Dikatakan Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan taktanya di sorga. Tapi perhatikan matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Artinya kalau saudara memang mencari Allah, saudara wajar mendapatkan Allah. Kalau saudara mengejar Allah, sudah seyogyanya saudara menerima dan mengalami kehidupan Allah di dalam hidupmu. Dia Allah yang taktanya di dalam sorga, tapi dia dekat dengan setiap orang yang rindu mencari dia. Dengan rendah hati, dengan penuh kesungguhan, siap membayar harga bagi kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 145 ayat 18. Kita lihat lagi. Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan.
Saudara, segala rutinitas, segala roh agamawi itu hanya membuat kita belajar teori agama. Tapi hidup dalam kemuliaan Allah itu harus belajar mempraktekkan agar hadirat Allah nyata dalam hidup Bapak Ibu. Kemana Bapak Ibu pergi, ada Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Kemana Bapak Ibu berlibur, kemana Bapak Ibu berkunjung, apa saja yang Bapak Ibu lakukan, di tengah pekerjaan, di tengah mengajar, di tengah berbisnis, di tengah bertemu dengan kolega, ada manifestasi karakter Allah, sifat Allah yang saudara bisa tampakkan kepada dunia dan orang lain, sehingga mereka melihat ada sesuatu di dalam hidup kita. Makanya Musa tahu kemuliaan Tuhan itu harus dia kejar. Karena itu dia berteriak kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah menjanjikan ada kasih karunia Tuhan dalam hidup Musa, ada penyertaan Tuhan dalam hidup Musa, ada perlindungan Tuhan dalam hidup Musa, tetapi Musa ingin lebih daripada konsep-konsep teologi. Maka dengan mencari dan mengejar kemuliaan Allah, ada sesuatu yang Tuhan akan berikan lebih, dan itu akan memerdekakan Musa. Saudara, kembali di dalam Keluaran 33 tadi, ya, Keluaran 33 tadi, mari kita lihat sebentar dengan cepat Bapak Ibu. Keluaran 33 tadi, ya, saya ulang baca ayat 18. Keluaran 33 ayat yang ke-18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Saudara, ini harus mendahului sesuatu yang Tuhan akan nyatakan dan kerjakan dalam hidup Musa. Apa? Dalam pasal 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tidak ada pewahyuan, tidak ada terobosan, tidak ada inspirasi, tidak ada pencerahan sebelum kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara, percayalah, sebelum saudara mengalami dan hidup dalam areal dimensi kemuliaan Allah, tidak ada pewahyuan. Kalau saya berkata pewahyuan, sebagian gereja nggak suka, karena mereka berpikir pewahyuan itu khusus, artinya hanya untuk penulisan kitab suci. Wahyu itu artinya penyingkapan, apokaliptis, ya. Nah, jadi artinya pewahyuan itu seringkali dihubungkan hanya untuk penulisan kitab suci atau Alkitab. Lebih daripada itu, seringkali dianggap penyesatan. Jadi kalau saudara pernah dengar gereja tertentu berkata, saya mendapat wahyu dari Tuhan, itu buat gereja tertentu sah-sah saja, karena buat mereka itu memang sesuatu yang Tuhan berikan. Tapi bagi gereja yang lain itu akan dianggap sebuah penyesatan, karena istilah itu dianggap tidak tepat, karena pewahyuan hanya untuk penulisan kitab suci. Nah, akhirnya saya coba jembatani. Memang kata apokaliptis, kata penyingkapan itu, ya, saya terkadang menyebutkan istilahnya bisa salah, tapi wahyu ini, penyingkapan ini artinya juga bisa pencerahan atau iluminasi atau penerangan. Jadi saudara, tanpa kemuliaan Allah tidak ada penyingkapan. Tanpa kemuliaan Allah tidak ada pencerahan. Tanpa kemuliaan Allah tidak ada penerangan. Karena itu saudara, kita hidup di tengah dunia yang jahat, yang gelap.
Ada banyak hal yang harus kita selesaikan. Saudara tidak akan pernah bisa menyelesaikan itu. Bagi orang lain masalah saudara sepele dan kecil. Tapi bagi orang lain saudara, masalah kita dianggap besar. Sebaliknya kita lihat masalah orang lain kita anggap kecil. Tapi kita lihat masalah kita sangat besar. Saudara, bagaimana kita bisa menyelesaikan semua itu? Ketika Musa berurusan dengan kemuliaan Allah, barulah ada sebuah terobosan. Tuhan memberikan sebuah penyingkapan. Tuhan memberikan sebuah pewahyuan. Dan akhirnya itu membuat Israel boleh mengalami kemerdekaan dari Tuhan. Ada sebuah tuntunan, ada sebuah penyingkapan. Demikian juga dalam bisnis Bapak Ibu. Demikian juga dalam hubungan suami istri. Demikian juga dalam segala hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini. Saudara, kita ini harus mengalami realitas sorga. Jadi kalau saya bilang hidup dalam kemuliaan Allah, itu mengalami realitas sorga di dalam dunia ini. Kalau tidak, saudara hanya hidup di areal dimensi agamawi. Katanya Tuhan menyertai. Katanya Tuhan buat mujizat. Katanya ada kesembuhan. Katanya. Saudara, setelah Allah memperlihatkan kemuliaannya kepada Musa, maka Allah memberikan hukum Allah kepada Musa. Setelah saudara mencari dan menghidupi kemuliaan Allah, saya percaya saudara akan melihat sebuah terobosan di dalam hidup Bapak Ibu. Saudara akan melihat sebuah penyingkapan, penerangan, dan pencerahan. Coba kita buka sebentar ya. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Ini Bapak Ibu. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Masalahmu itu kelihatan. Pergumulanmu itu kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Kemuliaan Allah saudara nggak lihat. Mana ada Tuhan? Saya nggak lihat apa-apa. Karena yang kelihatan itu sementara, yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau saudara tetap bergantung kepada Allah, saudara menjalani gaya hidup Allah, saudara akan melihat bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya. Ingat ya Bapak Ibu ya, yang tidak kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Karena itu seringkali kita lebih melihat kepada masalah kita, pergumulan kita, penderitaan kita, beban-beban kita, pergumulan kita, antara hidup dan mati, kebutuhan-kebutuhan kita, pekerjaan kita, keuangan kita. Sementara ada di atas semua itu sesuatu yang harus disingkapkan untuk menuntun dan memimpin saudara. Apa? Terobosan rohani. Kenyataan realita hidup di dalam alam sorgawi yang bisa menjadi nyata dalam hidup kita. Saudara, Bilangan 22 ayat 31. Ini ironis sekali dan ini sering terjadi dalam hidup kita. Kalau orang tidak hidup di dalam kemuliaan Allah, dia tidak akan bisa mengalami penyingkapan dari Tuhan. Ini contohnya Bileam. Ya. Bilangan 22 ayat 31. Bapak Ibu lihat, Bileam ini seorang nabi loh. Nabi itu dijuluki pelihat. Artinya apa? Nabi itu mata rohaninya sering dibuka sama Tuhan untuk bisa melihat hal-hal yang manusia lain tidak bisa lihat. Tapi kali ini saudara lihat apa yang terjadi dengan Bileam. Ketika Bileam menyepelekan kemuliaan Allah, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Saudara, berapa banyak di antara kita yang mata rohani kita ini masih tertutup, belum terbuka untuk melihat awan kemuliaan Tuhan, untuk melihat bahwa persoalanmu kecil tapi Tuhanmu lebih hebat dan lebih dahsyat. Amin. Kenapa saudara Elisa bisa tidak mencari Elia? Saya kasih tahu,
Elisa dan Elia itu hidupnya sangat dekat. Elisa bergantung kepada Elia. Ketika Elia terangkat ke surga, Elisa pasti kehilangan. Tapi dia tidak teriak cari Elia. Yang dia cari Allahnya Elia. Kenapa? Karena dia tahu sekarang Elia tugasnya selesai. Tetapi tugas Elisa belum selesai. Saudara, kalau hidup dalam kemuliaan Allah, saudara harus ngerti, siapapun orang yang saudara cintai, siapapun orang yang saudara kasih, kalau Tuhan sudah panggil pulang, tugasnya selesai, pelayanannya selesai. Jangan cari yang mati di antara yang hidup. Mereka sudah ada di sorga, hidup di sana. Sekarang ganti saudara dengan semangat, hidupi hidupmu sampai Tuhan panggil kita pulang. Gak ada yang amin. Heran saya, amin. Pasti berduka cita, pasti sedih, pasti susah. Tapi jangan larut di dalam duka cita dan kesedihan. Itu sudah stop sampai di sana. Dan Elisa berkata, di manakah engkau Tuhan Allahnya Elia? Artinya apa? Ini aku Tuhan. Pakai aku, buka mata rohaniku, agar aku melakukan bagian yang kau tugaskan dalam hidupku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup ini kenapa ada banyak orang tidak mengalami kemuliaan Allah? Karena mata rohaninya masih tertutup. Mohon maaf, buta. Saya tanya saudara, bisa nggak mata jasmani kita melihat medan listrik? Nggak bisa. Karena memang mata jasmani itu dibuat sedemikian rupa, tapi tidak untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Karena itu butuh alat khusus untuk mendeteksinya. Alat khusus. Hal khusus apa yang bisa membuat mata jasmani kita melihat alam rohani dan alam sorga? Kemuliaan Allah. Gak ada yang amin. Saudara, ada seorang filsuf yang namanya Plato. Siapa? Plato. Bukan Pleki, tapi Plato. Ya, mohon maaf, kalau ada yang suka nama Plato, kasih nama anak Plato, nggak apa-apa. Ya, tapi sebaiknya cari aja nama di Alkitab, nggak kurang kok. Tapi kalau sudah terlanjur ya sudah silakan. Nanti kasih nama baptisan yang lain. Tapi kalau Pleki tahu ya Bapak Ibu ya. Biasanya untuk apa kan tahu ya. Beda kan Plato dan Pleki ya. Plato menyebutkan ada 3 sumber pengetahuan dalam hidup manusia. Manusia itu belajar tahu dari 3 sumber ini menurut filsuf yang namanya Plato. Dan Plato ini mewakili dunia barat. Plato berkata, sumber pengetahuan bagi manusia yang pertama adalah panca inderanya. Pengecapnya, pendengarannya, penglihatannya, pembauannya, perabaannya atau sentuhannya. Ya, lewat mata melihat, lewat telinga mendengar, lewat hidung membau, lewat lidah mengecap, lewat kulit kita merasakan. Ada sentuhan, ada rabahan. Itu menurut Plato. Setuju ya? Ya. Sumber pengetahuan pertama adalah panca indera. Dan menurut Plato, sumber pengetahuan yang kedua adalah pikiran atau nalar. Pikiran dan nalar itu memampukan manusia untuk mencapai kesimpulan logis. Kenapa terjadi banjir? Karena hujan sangat lebat. Dengan hujan sangat lebat, akhirnya Maijen Sungkono banjir. Betul? Itu kesimpulan logis. Nggak logis kalau ngomong seperti ini. Tidak ada hujan, tidak ada tanggul jebol, Maijen Sungkono banjir. Loh, dari mana? Nggak logis. Betul ya? Itu menurut Plato ada 3 sumber pengetahuan. Yang pertama, manusia belajar tahu dari inderanya. Yang kedua, manusia belajar tahu dari
pikirannya atau intelektualnya. Nah, yang ketiga, ini yang saya heran, Plato pakai istilah cukup menggelitik. Manusia itu belajar tahu dari sumber, ini yang ketiga, kegilaan ilahi. Ini yang gak enak didengar. Kata ilahi dihubungkan dengan kegilaan. Kegilaan ilahi. Ini artinya apa? Plato itu mengakui masih ada satu dimensi yang gak bisa dinalar, gak bisa juga pakai panca indera, yaitu dunia komunikasi rohani. Ini lebih canggih daripada HP merek apapun. Ini yang Plato bilang kegilaan ilahi. Ini yang saya artikan, Plato nggak ngerti. Kalau dia ngerti, dia akan sebut kemuliaan Tuhan. Dengan kemuliaan Tuhan, saudara akan mengalami hadirat Tuhan. Dengan kemuliaan Tuhan, saudara akan mendapat penyingkapan, terobosan, iluminasi, pewahyuan, pengertian, inspirasi, apapun namanya. Saudara, Plato saja mengakui manusia itu tahu bukan cuma lewat panca indera, bukan cuma lewat pikiran, melainkan lewat sumber kuasa yang berbicara dalam roh kita. Ya, ini seringkali di dunia psikologi disebut intuisi atau inspirasi. Tapi sebenarnya kalau saudara mau melangkah lebih dalam firman Tuhan, maka ini berarti seperti Bileam, mata rohaninya dibuka sama Tuhan, disingkapkan sama Tuhan. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata begini, "Bapak, tolong layani keluarga saya. Karena terjadi kasus kawin cerai, dan terus seperti itu. Berarti ada kutuk generasi yang belum selesai." Saya percaya Yesus disalib, semua selesai di sana. Tapi itu yang saya bilang, secara de facto dan secara de jure. Sekarang butuh pengakuan saya untuk mengambil tindakan tegas bahwa di atas kayu salib Yesus sudah selesaikan semuanya. Bapak tolong layani, doakan kami sekeluarga. Itu didapat dari mana? Mata rohani yang dibuka oleh Tuhan. Saudara, seringkali kita mendengar istilah sejahat-jahatnya manusia, senekat-nekatnya manusia untuk tidak percaya Allah itu ada. Di dalam diri manusia itu masih ada yang namanya religious being. Religious being itu artinya siapapun orang itu, dia masih di dalam batinnya memiliki sisa-sisa untuk mengakui bahwa di atas manusia itu ada kekuatan yang lain. Saudara, Konfusius saja berkata, satu jengkal di atas kepala saya itu adalah keilahian. Artinya apa? Konfusius mengakui satu jengkal di atas kepalanya itu adalah Allah atau Tuhan. Dia. Jadi semua manusia harus percaya bahwa di balik kekuatan manusia ada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Itu adalah religious being. Lalu ada istilah religious worshiping. Siapapun orang itu, bagaimanapun jahatnya, bagaimanapun dia menolak Allah, itu nggak ada, Pak. Tapi religious worshiping ini akan menuntut dia untuk harus berani berkata bahwa di luar kemampuannya ada satu pribadi, ada hal-hal yang layak disembah. Makanya animisme menyembah semua benda dianggap animisme itu semua dianggap punya roh, itu animisme. Tapi dinamisme itu menganggap semua benda punya roh.
Saudara, timbul seperti itu. Plato itu mewakili pemikiran dunia barat, tetapi dalam budaya timur, keyakinan untuk berkata ada sesuatu di luar kemampuan kita, dan itu dibutuhkan penyingkapan yang lebih, yang akhirnya kalau tidak hidup dalam kemuliaan Allah, mereka akan menerima penyingkapan dari setan, kemuliaan setan. Makanya saudara, saya nggak heran orang-orang yang mengaku beragama itu malah akhirnya cuma berkutat dengan teori, dengan dogma, dengan doktrin. Kalau ngajar pinter, kalau memaparkan segala sesuatu pandai, tetapi tidak memiliki pengalaman dengan Tuhan. Jangan salah loh Bapak Ibu, saya sering sampaikan ya, segala pengalaman manusia harus tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Alkitab ini harus di atas segala pengalaman manusia, itu benar. Tapi kalau saudara hidup di dalam hadirat Allah, di dalam kemuliaan Allah, di dalam kuasa Allah, di dalam dimensi realitas sorga, maka Roh Kudus akan membawa saudara memiliki pengalaman hidup untuk menyatakan kepada dunia ini, Yesus yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan, Allah yang kekal, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Lalu di mana Allah memanifestasikan kemuliaannya? Pak, Allah kan maha hadir. Pak, Allah kan maha ada. Allah kan ada di mana-mana. Berarti Allah bisa menyatakan kemuliaannya kapan saja dan di mana saja. Sekalipun Allah maha hadir, sekalipun Allah ada di mana-mana, tetapi Allah hanya memanifestasikan kemuliaannya tidak di sembarang tempat. Mengapa? Karena Dia Allah yang Maha Kudus. Catat ini baik-baik. Lalu di mana Allah memanifestasikan kemuliaannya? Yang jelas Allah tidak memanifestasikan hadiratnya di mana saja. Catat itu. Sekalipun Allah itu maha hadir, tetapi Allah tidak memanifestasikan hadiratnya di mana saja. Di dalam perjanjian lama, Allah memanifestasikan dirinya di tengah-tengah orang Israel. Itu jelas. Keluaran 19 ayat 16. Coba dibuka dengan cepat. Keluaran 19 ayat 16. Keluaran 19 ayat 16. Allah menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah orang Israel. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru, ada kilat, ada awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lihat ini Bapak Ibu. Lalu Yesaya 6 ayat 3 sampai 4 dengan cepat. Ini untuk membuktikan Allah memanifestasikan kemuliaannya dalam PL itu di tengah-tengah orang Israel. Lihat Yesaya 6 ayat 3 sampai 4. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kemuliaan Allah dinyatakan ketika kekudusannya diserukan, bukan dalam kenajisan. Ya, ingat ini baik-baik. Ayat 4. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Saudara, ini pernyataan kemuliaan Allah dalam PL untuk orang-orang Israel. Dalam perjanjian baru, di mana Allah memanifestasikan kemuliaannya di tengah-tengah orang Yahudi dan di tengah-tengah orang percaya non-Yahudi dalam Yesus Kristus. Kemuliaan Allah itu nyata dalam wujud diri Yesus Kristus.
dalam perjanjian baru bagi orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang percaya akan Yesus. Kita buka Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Terus ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dalam PL, dalam PB, dan sekarang kepada saudara dan saya, kepada gereja akhir zaman, bagaimana Allah memanifestasikan kemuliaannya. 1. Ketika saudara dan saya menyembah Allah, menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Ketika saudara dan saya menjadikan penyembahan itu gaya hidup kita. Saya sudah sering sampaikan, apa bedanya memuji dan menyembah? Saya memuji Allah, saya memuji Tuhan karena Tuhan itu memang hebat, dahsyat, perbuatannya ajaib. Ada pertolongan, ada kesembuhan, ada mujizat. Makanya saya memuji Tuhan. Tapi kenapa saya menyembah Tuhan? Baik Tuhan melakukan hal dahsyat atau tidak, baik mujizat terjadi atau tidak, Dia tetap Allah, dan Allah, namanya Allah, harus tetap disembah. Jadi ketika saudara menyembah Allah, disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Di mana Allah memanifestasikan kemuliaannya? Bagi orang-orang dalam perjanjian lama, kita tadi sudah lihat. Bagi orang-orang dalam perjanjian baru, kita sudah lihat. Dan bagi gereja hari-hari ini, di mana manifestasi kemuliaan Allah dinyatakan, manifestasi hadiratnya akan dinyatakan dalam situasi ketika kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan yang kedua, ketika Allah benar-benar kita junjung tinggi, kita hormati, Allah akan menyingkapkan kuasanya. Tiba-tiba saudara yang menyembah Tuhan, saudara akan mengalami mujizat. Saudara akan mengalami kesembuhan. Saudara akan mengalami pemulihan. Saudara akan mengalami sesuatu yang mengalir di dalam tubuhmu. Saudara sedang merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tapi saudara tahu ini bukan saya. Dan saya tahu ini bukan setan. Tetapi ini pekerjaan Roh Kudus. Tiba-tiba mata seseorang dibuka. Dia bisa melihat sekilas seperti ada cahaya. Ternyata itu adalah kilatan di mana malaikat sedang lewat. Saudara, agama tanpa kemuliaan Allah akan menjadi agamawi dan teori yang mati. Tetapi penyingkapan akan Allah tanpa kebenaran firman Allah akan membawa saudara kepada perdukunan dan penyesatan. Tidak ada pedoman, tidak ada kompas. Tapi saya mengajarkan kepada Bapak Ibu dan jemaat di tempat ini sesuatu yang harus seimbang. Saudara, untuk itu saya belajar teologi sungguh-sungguh. Tetapi saya juga berserah kepada Roh Kudus agar kita hidup dan mengalami apa yang seharusnya kita alami dan kita terima di dalam kehidupan kita. Mari saya undang sidang jemaat, Bapak Ibu bangkit berdiri. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan penuh hormat dan di dalam kekudusan hidup, kami mohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu,
Kami percaya mujizat masih ada, keajaiban masih terjadi. Hal-hal yang supranatural dari Tuhan akan menuntun kami. Seperti Musa, kiranya Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu bagi kami. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, inilah umat-Mu. Biarlah kami hidup di dalam kemuliaan-Mu, menyukakan hati-Mu, selalu menyembah Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di sorga. Setiap persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan, baik persepuluhan, baik persembahan kasih, Tuhan, Engkau memperhitungkan sebagai kebenaran. Engkau telah menyediakan berkat-berkat ajaib bagi kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Ya Allah yang hidup, lanjutkan karya-Mu dan kehendak-Mu bagi kami semuanya, agar kami boleh menjadi berkat, hidup dalam kemuliaan Allah, selalu menyembah dan meninggikan Engkau. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan April. Semua diberkati oleh Tuhan, diberikan hati yang takut, hormat, mengasihi, melayani Engkau. Pakai lebih hari lebih indah. Jadikan alat saksi dari kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang kami menyatukan hati berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia. Untuk Bapak Presiden dan Wakilnya, semua Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, para gubernur, wali kota, bupati, semua sampai pemimpin-pemimpin di daerah. Beliau semua diberikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang menyembah, hati yang melayani Tuhan. Pemilu tahun depan 2024 berjalan lancar dan baik. Siapapun yang terpilih itu dari Tuhan. Dan biarlah gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, kami bersatu. Kami sungguh-sungguh memilih apa yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, terima kasih. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Engkau yang layak diagungkan dan dimuliakan. Jemaat yang tidak hadir kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati, membukakan jalan buat semuanya. Sedangkan kami Tuhan, kami yang hadir, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami siap dan mau menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu sebelum Engkau pulang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.